أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Pertanyaan kali ini sangat menarik dan mungkin bagi sebagian orang ini dibutuhkan. Ya, terkait dengan seorang laki-laki tentunya yang pengen nampak perkasa, pengen nampak jago dan maju di atas ranjangnya. Lalu kemudian si laki-laki tersebut mengkonsumsi obat-obatan guna untuk menopang suplemen dan tenaganya. Nah, hukumnya bagaimana? Mengkonsumsi obat-obatan yang tujuannya adalah untuk membuat dirinya perkasa, lebih jantan dan jago tentunya di atas ranjangnya. Nah, yang penting untuk kita pahami bersama-sama adalah basicnya. Basic yang saya maksud adalah menambah stamina, menambah tenaga itu tujuannya untuk pasangan halalnya atau pasangan haramnya. Pasangan halal tentunya untuk istrinya. Pasangan haram ya berzina. Naudzubillah min dzalik. Ini yang menjadi dasar dulu. Jangan sampai lepas dulu. Nah, kita singkirkan yang zina, tujuan untuk berzina. Karena ini tidak bisa kita pungkiri. Ada beberapa berita lah yang kita simak bersama-sama, apakah di media online atau media mainstream, bahwasannya ada seseorang yang overdosis mengkonsumsi obat kuat ternyata di tempat di tempat lokalisasi contoh. Nah, itu kita singkirkan itu. Kita fokus kepada yang tujuannya adalah memang dengan pasangan halalnya. Kita simak bersama-sama di dalam kitab I'anatut Talibin. Para ulama menuntun kita untuk menemukan jawaban sahihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundhabut taqawiyyu lahu bi adwiyatin mubahatin. Wa yundhabu disunnahkan bagi laki-laki yang mungkin kurang perkasa, laki-laki yang kurang tahan, laki-laki yang mungkin kurang berotot, itu untuk mengkonsumsi obat guna menopang sensualitasnya, seksualitasnya. Itu sunnah hukumnya. Mubahatin di sini tentu dengan hal-hal yang mubah. Nah, ini sunnahnya itu dijelaskan di dalam kitab ini dengan 3 catatan. Yang pertama, tujuannya tentunya baik. Contoh, tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan pasangan suami istri tersebut. Maka sunnah di sini disebutkan kaifatin. Ma'aqasdin salihin, tujuan yang baik, yang positif, kaifatin untuk menjaga keharmonisan. Wanaslin, tujuannya juga untuk, contoh ini, supaya mendapatkan keturunan. Contoh mungkin ada seorang laki-laki yang kurang perkasa, kurang berotot mungkin begitu. Dia berotot kalau memang mengkonsumsi obat. Bahasa pesantrennya itu qiyamuhu bi ghairihi lah. Bukan qiyamuhu binafsihi. Artinya kebangkitan nasionalnya itu nunggu dipompa oleh obat-obatan. Tidak langsung ada kebangkitan nasional sendiri. Sementara dia membutuhkan banget, dia pengen banget punya keturunan. Nah, ini tujuan yang sahih, qasdin sahihin.
menjaga keharmonisan contohnya, dan untuk mendapatkan keturunan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah obat-obatan yang dituju adalah halal, yang suci dan halal tentunya. Ya, tidak boleh ternyata pakai yang haram. Contoh, yang membahayakan tentunya menjadi haram. Kok dicampur dengan oplosan? Campur dengan oplosan. Mungkin yang pernah kita dengar menggunakan semacam obat-obatan yang kimiawi, lalu kemudian ditambah metanol, ini itu dan sebagainya, yang pada akhirnya bukan mendapatkan kejantanan, bukan mendapatkan keperkasaan, malah menjadikan dia mudarat. La darara wala dirara. Jadi pertama tentunya halal dan suci. Tentunya aman. Halal, suci, dan aman. Ini sunnah. Dan yang ketiga itu sesuai takaran dosis. Dijelaskan di sini ma'ari ayatil qawaninit tabibati, dengan resep yang dianjurkan, yang disarankan oleh dokter. Maka dalam hal ini sebaiknya memang konsultasi. Tidak kemudian menakar dan meracik sendiri, tidak kemudian menggunakan sendiri tanpa ada penjelasan yang bisa menjaga dia dari rasa amannya itu. Maka 3, sekali lagi saya ulangi, tujuannya baik seperti hendak mengharapkan keturunan atau menjaga keharmonisan. Yang kedua, halal, suci, aman. Yang ketiga, tetap koridor-koridor kesehatan tetap harus diterapkan. Karena apa? Fikih itu menjaga seseorang dengan sebaik-baiknya. Tidak ada syariat Islam itu yang memperbolehkan untuk membahayakan dirinya. Maka kesimpulannya, sunnah hukumnya dengan 3 catatan tadi. Kalau lepas salah satunya dari 3 catatan ini, wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita apapun yang kita lakukan terus dipandu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dijabarkan oleh para ulama-ulama kita yang otak dan hatinya penuh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga apapun yang difatwakan itu pasti lurus, bermanfaat dan terukur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.